Bermula dari sebuah mesin jahit dan sepeda kumbang di tahun 1963, Handoko Subali yang pada saat itu adalah seorang buruh pabrik tas, mencoba usaha baru dengan memproduksi tas sendiri. Produk tas pertamanya adalah hasil desain sang istri Elizabeth Halim. Berawal hanya memproduksi 6 hingga 1 lusin tas travel. Walaupun belum bermerek, Handoko dan sang istri Elizabeth menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk tas buatan mereka. Dan awalnya, Elizabeth hanya memproduksi 6 hingga 1 lusin tas travel yang kemudian dijajakan oleh Pak Handoko dengan berkeliling kota Bandung. Pada tahun 63 ya, di mana saya juga belum lahir ya, Ibu Elizabeth tuh memulai bisnisnya bersama Pak Handoko. Bu Elizabeth tuh hanya bisa membuat baju pada saat itu, membuat pola baju saja. Sedangkan Pak Handoko tuh hanya salaryman. Awal memulai usaha mereka, Lisa Subali, putri dari Elizabeth Halim dan Handoko Subali bercerita bahwa produk mereka sering ditolak konsumen. Namun kini, banyaknya permintaan pesanan dari konsumen membuat pasangan suami istri ini memutuskan untuk menerima karyawan. Dan kegigihan sang ibu untuk terus memperbaiki produk membuat banyak model tas serta menjaga kualitas menjadi salah satu prinsip yang terus dijalankan hingga hari ini. Tapi Ibu Eli tuh nggak pernah merasa kalau sesudah mereka mereject barang kita, menghina barang kita tuh ya sudah saya berhenti, nggak, malah kita harus fight kembali. Ada apa nih? Kita harus usahakan supaya tas ini menjadi lebih bagus. Hal ini juga menjadi acuan untuk terus memperbaiki produk buatan mereka. Pengembangan target pasar juga terus dilakukan. Untuk itu, generasi ketiga keluarga telah mulai dilibatkan dalam membuat produk serta menciptakan strategi marketing yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menghargai anak muda punya ide gitu. Anak muda yang berkreasinya tuh luar biasa gitu. Jadi mereka juga udah mulai appreciate kita. Teamwork lah gitu. Jadi kita bakal selalu bisa ngeluarin something yang special karena teamwork itu sih sebetulnya. Operasional perusahaan kini sudah banyak dipegang oleh generasi kedua dan ketiga keluarga. Para pekerja masih merasakan support dan budaya yang sama seperti saat Elizabeth dan Handoko terjun langsung dulu. Salah satunya Nila Husnani yang telah bekerja selama 32 tahun merasakan betul hal tersebut. Saya punya atasan yang memang bisa memberikan kepada saya support dan selalu keluhan-keluhan saya mereka membimbing, memberi arahan kepada kita sehingga saya bisa bekerja dengan nyaman. Keberhasilan produk-produk Elizabeth telah mendapatkan banyak apresiasi dari banyak pihak. Mulai dari penghargaan 21 Kartini Indonesia, penghargaan Upakarti, Top Brand Award, hingga Indonesia Living Legend Award Companies. Dari sisi pendapatan, mereka juga kembali mulai bangkit pasca pandemi dengan banyak memanfaatkan penjualan secara daring dan menunjuk brand ambasador yang sesuai dengan profil produk. Ya, berat. Waktu itu nggak disangka. Awalnya kita pikir pandemi hanya 3 bulan kita stop bekerja atau kita sampai nol ya pendapatan. Saat itu udah seperti mimpi buruk, tapi akhirnya sekarang kita kalau lihat ke belakang, kita bisa. Kita harus bisa, di masa yang tidak bisa pun kita harus yakin bahwa kita tuh bisa. Kini, Elizabeth telah berkembang menjadi berbagai macam kebutuhan fashion, terutama bagi wanita, dan telah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Bahkan telah mampu bersaing dengan brand luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.